Kekuatan imajinasi, kunci manifestasi yang sesungguhnya. Imajinasi tidak melulu bicara tentang menghayal. Imajinasi juga bicara tentang tempat pertama sebuah realita diciptakan. Dan yang menarik adalah apa yang Anda ciptakan di dalam, cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Sama seperti scripting yang dipopulerkan oleh Abraham Hicks. Di video kali ini kita akan banyak membahas imajinasi dari versinya Neville Goddard. Tentunya saya akan menambahkan sudut pandang dari keilmuan yang saya miliki. Kalau kita bicara tentang imajinasi, dekat dengan kata visualisasi dan sensualisasi. Nah, mungkin yang paling familiar adalah visualisasi. Saya pertama kali tahu tentang kata visualisasi sekitar belasan tahun yang lalu. Saya lihat sebuah video tentang seorang pesenam yang diminta untuk melakukan sebuah gerakan yang sangat-sangat sulit. Dia gagal terus-menerus, latihan gagal, akhirnya pelatihnya meminta dia untuk melakukan visualisasi. Dan ketika dia melakukan, akhirnya sempurna. Kemudian bertahun-tahun kemudian, saya juga mendengar sebuah informasi ada seorang coach yang mendampingi seorang atlet wushu Indonesia. Dengan visualisasi, dia menghemat ratusan kali latihan fisik yang harusnya dilakukan. Dan kalau Anda baca literaturnya, visualisasi ini sangat familiar juga dalam dunia sport. Dan mulai diadopsi juga dalam dunia pengembangan diri, dunia bisnis, dan sebagainya. Oke, namun ketika kita ngomongin kata visualisasi, banyak orang yang kadang nyangkut gitu ya. Aduh, kan saya bukan tipe visual. Aduh, saya nggak bisa visualisasi. Nah, biasanya orang mengatakan hal tersebut adalah karena mereka sempat di-label, kamu tuh visual, kamu nggak visual. Ketika mereka mungkin tidak bisa melakukan visualisasi dengan sempurna. Contohnya, diminta gambarkan dengan jelas, dia cuma samar-samar. Oke, atau mungkin cuma lihat hitam putih. Kemudian dia ngomong, ya mungkin saya bukan tipe yang bisa visualisasi. Dan itu menjadi sebuah program bawah sadar. Oke, mari kita tes ya buat orang-orang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan visualisasi. Teman-teman, Anda jangan pikirkan ada seekor gajah di samping saya. Warnanya hijau. Suka makan pizza. Sedang pakai bikini. Hayo, siapa yang bilang nggak bisa visualisasi bisa melihat gajah? Warna hijau, pakai bikini, sedang makan pizza. Tuh, bisa kan? Nah, normalnya kita yang punya mata harusnya bisa melakukan visualisasi dengan jelas. Oke, namun ya lebih enaknya lagi orang menggunakan kata imajinasi. Imajinasi itu mungkin lebih complete edition ya. Visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory ya. Dalam NLP ini disebut FACOG. Ya. Banyak orang pakai imajinasi, atau ada juga tokoh yang mengatakan dia menggunakan kata sensualisasi, menggunakan semua sense, pakok. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan ini tiga hal yang kelihatannya berbeda namun sebenarnya sama saja. Oke, kata kita ngomongin Neville Goddard, di video ini kita akan fokus dari kata imajinasi. Sekarang kita ngomongin tentang teknik yang biasanya ya populer tentang Neville Goddard. Yang pertama ya mungkin Anda pernah dengar satu teknik namanya revision day. Ya, revision day atau correction day. Jadi ada cerita salah satu orang yang menerapkan teknik ini, tekniknya Neville Goddard ini, anak ini lumpuh. Dari kecil dia jatuh, kemudian dia lumpuh, udah besar, dia praktekkan teknik ini, dia sembuh. Jadi intinya adalah dia mengimajinasikan ketika dia kecil, waktu dia jatuh, dia tidak sakit, namun dia baik-baik saja, bisa berdiri, bisa berjalan dengan normal. Anda kalau mau pakai teknik ini, Anda cukup bayangkan aja, mungkin ada satu hal yang bikin Anda, misalnya contoh, hari ini ya susah dapat uang. Misalnya contoh Anda pernah lihat orang tua Anda dipermalukan. Oke, Anda balik ke masa ini, kejadiannya mungkin masih sama, namun saat itu Anda mungkin dapat pengertian, ya, dapat pemahaman, tiba-tiba paham aja, bahwa you are fine, kamu nggak apa-apa. Ya, apa yang dilakukan orang lain terhadap ayah kamu itu pilihannya dia.
Namun kamu lihat ayah kamu, it's okay, no problem, no issue, tidak terganggu, kamu juga nggak perlu terganggu. Hidup kamu yang pilih. Kamu kalau mau besar, mau jadi sukses, mau berhasil, bisa kok. Nah ini bisa dipakai. Atau contoh, Anda pernah merasa kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan kesempatan, ya, kesempatan bagus hilang. Nah ternyata dulu ada masa di mana Anda kehilangan sesuatu. Anda juga bisa back sini, oke. Nah yang paling penting adalah respon Anda. Oke, kejadiannya, memorinya kan tetap sudah terjadi, betul? Namun respon Anda bahwa Anda baik-baik saja, bahwa Anda tetap happy, bahwa Anda punya pemikiran yang bagus. Nah ini akan punya dampak. NLP biasanya di kelas-kelas yang saya adakan, saya menunjukkan kepada peserta kelas saya, ya. Belakangan saya banyak sharing di komunitas trader, ya trader, bahwa yang kamu pikir kamu takut loss, kamu tidak berani entry, kamu tidak berani ambil kesempatan, ya anggaplah kamu punya 5 problem itu yang ganggu kamu. Saya bantu dia cek, ya dengan satu teknik tertentu, ya advanced timeline. Ini ketemu problemnya, akarnya persis sama, oke, persis sama. Kalau dia tidak tahu ya ini dari mana sih, ya. Nah konsep timeline ini adalah konsep NLP. Di dalam resource terapi, konsep ini namanya bridging. Di dalam hipnoterapi ini namanya adalah affect bridge, ya, jembatan emosi. Untuk psikosomatik ini namanya somatic bridge. Oke, jadi kita nggak tahu kok gue punya gejala yang sama ya. Kenapa gue kehilangan uang terus? Kenapa gue kehilangan kesempatan? Kenapa setiap mau menikah gue nggak jadi? Nah itu punya pattern. Oke, nah tools yang tadi saya sebutkan bisa menemukan langsung. Oh ya, satu lagi, emotion code juga bisa ya, bisa juga. Ini dimaknain ulang ya. Saya balik lagi ke timeline ya, dimaknain ulang, di reframing, di unconscious mind-nya, sehingga dia merasa oh feel good. Ya, kalau mau lebih powerful lagi, emosi negatifnya ini di collapsing. Ya, yang negatif sama yang positif ditabrakkan sehingga netral. Oke, baru dikasih pemahaman baru, imprint baru, ya, program baru, sehingga sangat powerful. Jadi ketika dibawa ke depan, dampaknya jadi sangat bagus, seperti efek snowball. Oke, nah ini revision day, ya, saya lihat dari sudut pandang beberapa keilmuan. The end, ya, living in the end. Ini mirip sebenarnya dengan konsepnya Seven Habits, ya. Begin with the end of mind. Oke, ini juga familiar dalam konsepnya NLP, ya outcome-nya, hasil akhir apa yang kamu inginkan. Oke, nah di dalam teknik Neville dia membayangkan imajinasi, misalnya contoh ya, orang pengen punya uang banyak, let's say lah 100 juta ya. Dia lihat akhirnya seperti apa, ada yang transfer uang. Pak Hendra, saya udah transfer uang 100 juta ya. Ada lebih sedikit buat Anda. Yang perlu ditangkap adalah feelingnya. Oke, wow ya, luar biasa. Bersyukur banget. Nah ini contoh. Atau biasanya yang belum menikah ya, Anda sudah melihat orang datang ke resepsi Anda atau ke ibadah pemberkatan Anda seperti itu ya. Nah di akhir, living in the end. Jadi Anda nggak mikirin how-nya. Oke, ibaratnya kalau Anda misalnya contoh nih, Anda mau let's say lah, Anda pengen pergi ke Bandung. Anda mau jalan darat, naik mobil, bannya bocor. Ya nggak masalah, Anda tinggal, Anda mau naik bus bisa, Anda mau naik travel bisa, Anda mau naik bus bisa, Anda mau naik motor pun sebenarnya bisa-bisa aja, betul nggak? Yang penting sampai di ujungnya. Semua teknik yang berhubungan dengan pikiran, kita nggak pernah pikirin how-nya. Oke, nanti how-nya akan terbuka. Ya, pikiran itu akan fokus menemukan ini loh, ini yang pas, ini yang pas, ini yang pas. Karena fokusnya semua mencapai living in the end, ya outcome-nya. Oke. Nah, kemudian dia juga terkenal dengan namanya law of assumption. Ya, law of assumption ini satu dari 12 hukum universal yang saling berkaitan. Law of attraction termasuk salah satunya.
Oke. Nah, kalau Anda berpikir, kok law of attraction saya, manifesting saya kok nggak powerful? Oke. Karena ada hukum-hukum lain yang harus bekerja bersama. Salah satunya ini yang dipopulerkan Neville adalah law of assumption. Ya, hukum asumsi. Apa yang Anda asumsikan akan kemungkinan terjadi. Ya, saya tidak katakan mutlak ya, mutlak enggak ya. Sambil contoh, ya. Misal contoh, Anda berpikir, wah orang ini akan nipu saya. Anda sudah punya asumsi, Anda sudah menyiapkan energi Anda untuk siap-siap bertahan ditipu. Oke, kalau orang nipu saya akan melakukan ini. Artinya ini akan terjadi dulu tipuannya, sehingga terjadi. Atau contoh, orang seperti ini akan menyakiti saya. Orang seperti ini akan brengsek, misal contoh. Ya, jadi Anda ketika punya asumsi seperti itu, Anda sudah menyiapkan energi Anda supaya ini terjadi. Maka itu terjadi. Oke, namun kalau Anda berasumsi bahwa, saya akan ketemu orang bagus, saya akan ketemu klien-klien yang menyenangkan, ya orang-orang yang senang membeli dari saya, orang-orang yang respect saya, asumsi Anda akan membuat pikiran bawah sadar Anda menyiapkan energi Anda sehingga itu terjadi. Apakah pasti terjadi? Ya mungkin enggak juga, tapi karena fokusnya ke sana, yang enggak terjadi ini enggak terlihat. Yang terjadi, yang Anda fokus, Anda lihat, Anda katakan yes, ternyata terjadi. Kalau buat teman-teman yang Muslim ya, sering banget saya dengar mereka menggunakan ayat Allah sesuai prasangka hambanya. Oke, ini sebenarnya mirip sekali dengan konsep law of assumption ya. Nah, saya Kristen Katolik, nah, misalnya contoh nih ada ayat, kalau kamu minta sesuatu, kamu percaya, kamu sudah mendapatnya, sudah terima, maka kamu akan terima. Jadi law of assumption-nya adalah bahwa doa saya itu pasti terkabul. Ya, buat teman-teman yang agama lain nanti dicari ya yang relevan ayatnya. Jadi inilah law of assumption. Oke. Kalau Anda baca buku saya yang kedua, Mind Frame, ya, hampir seluruh isi buku itu saya bahas tentang law of assumption, namun dengan kata mind frame. Intinya adalah ada sebuah kacamata yang Anda taruh di dalam batin Anda. Kacamata ini adalah cara Anda memandang dunia, memandang hidup, memandang keluarga, memandang uang, memandang sukses, memandang apapun. Kalau Anda pakai kacamatanya merah, semua terlihat merah meskipun dia pakai baju warna orange. Meskipun dia pakai baju warna hitam, tetap terlihat merah. Betul ya? Kalau Anda pakai kacamata hitam, ya, orang pakai baju putih juga terlihat hitam. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke? Nah, ada orang bilang begini, sukses itu seperti mendaki gunung. Nah, ini, jadi dia punya frame, punya assumption bahwa sukses itu kayak naik ke gunung. Terdengar sangat keren, terdengar sangat heroik, sangat pahlawan. Tetapi kenapa orang susah sukses pada ini? Susah sukses teman-teman. Simple. Karena pikiran itu akan mikir. Yang bisa naik gunung itu berapa banyak. Orang mau naik gunung itu perlu persiapan berapa bulan, berapa tahun. Contoh Mount Everest. Ya kalau Anda lihat di Wikipedia, yang naik ke Mount Everest nggak sampai 7.000. Penduduk dunia 7 miliar. Sehingga pikiran sudah malas, aduh susah banget capai. Kenapa Anda nggak buat satu sukses seperti naik tangga? Oke, ini bonus lagi dari Neville. Salah satu tekniknya adalah climbing the ladder, ya naik tangga. Jadi cukup 3 hari dilakukan, ya malam hari, ya sebelum tidur, ya hampir setengah tidur, itu dia bayangkan naik tangga, ya kayak manjat gitu ya, manjat tangga, berhasil. Pokoknya berhasil. Nah, itulah ya Anda pengen kenaikan karir, Anda pengen kenaikan income signifikan. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Oke, ini teknik Neville. Sehingga semua orang bisa lakukan. Sehingga sukses itu jadi lebih simplified. Oke, kenapa Anda perlu daki gunung kalau ada kereta gantung? Kenapa Anda harus berdarah-darah, Bapak Ibu? Oke, kalau memang sudah ada transportasi dimudahkan, misalnya helikopter. Beda ya, beda. Tolong pisahkan, kecuali Anda memang hobi ya, mendaki gunung, pengen nikmati prosesnya itu.
konteks yang berbeda. Oke, nah kemudian tadi kita udah bahas teknik Neville ini. Yang pertama kan revision day ya. Kemudian living in the end ya, di akhir ya, step terakhirnya kayak apa ya. Misal contoh Anda dapat selamat menempuh hidup baru ya. Saya contoh kayak gitu. Kemudian a law of assumption, asumsikan yang baik ya, pakai frame yang baik. Dan yang tadi ya, climbing the ladder ya. Jadi ada 4 yang dari teknik Neville. Kemudian cara imajinasi. Kalau Neville sendiri sering menggunakan kondisi sebelum tidur ya. Kondisi dominan theta. Jadi sebelum kita tidur terlelap, nah dia udah bayangkan, ada orang ucapin selamat. Selamat ya kamu closing ya, 10 miliar. Mantap ya. Selamat ya kamu dapat trip. Selamat ya untuk kelahiran anaknya. Selamat ya menempuh hidup baru. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, selalu ingat bahwa semua yang berhubungan dengan pikiran tidak jauh dari repetisi, pengulangan, dan feeling. Oke. Jadi sebenarnya yang ditonjolkan bukan soal imajinasinya, visualisasinya bukan, namun feelingnya. Feeling inilah yang menjadi nyawa dari impian Anda. Terus kalau Anda iseng, ya, kalau kayaknya repot ya, malam mau tidur baru bisa memprogram diri. Kalau saya sekarang mau program bisa nggak? Ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Biasanya orang kalau udah pernah ikut sesi workshop dengan saya, biasanya saya sudah tuntun mereka dalam kondisi deep trance, bisa 30 menit ya. Jadi kondisinya kayak orang bermimpi gitu ya. Masuk dulu, saya pasang anchor. Anchor itu kayak button, tombol. Yang Anda pencet dalam hitungan detik, Anda masuk sedalam yang kurang lebih 30 menit proses itu. Oke. Nah, kalau Anda yang punya seperti itu, ya Anda cukup aktifkan, langsung Anda pikirkan apa yang Anda mau. Saya menyebutnya ini adalah berdoa di bawah sadar. Ini powerful banget. Ya, powerful banget. Oke. Banyak alumni di kelas saya membuktikan ya, tokonya sepi jadi ramai ya, orang dia mau temui nggak mau temu 1 tahun mau ketemu gitu ya nggak closing gitu dan sebagainya, powerful sekali ya. Nah, ini yang pertama bisa Anda lakukan. Yang kedua, kalau Anda nggak punya anchor buttonnya, gampang. Anda cukup pejamkan mata, duduk santai, tarik nafas yang dalam, hembuskan dari mulut sepanjang mungkin. Lakukan 3-5 kali. Jangan heran Anda kayak orang yang kondisinya tidurnya sangat lelap. Di sanalah Anda mulai pasang imajinasinya. Oke? Gunakan visualnya yang Anda lihat ya. Suara yang Anda dengar. Oke? Kemudian feelingnya, kalau Anda bisa cium baunya, atau kalau bisa dirasa nih, kalau makanan nih, kayak apa sih dikecap itu. Oke, kalau Anda bisa contoh ya pengen banyak duit, Anda bisa cium bau duit baru kayak apa sih. Nah, ini seperti itu ya, konsepnya ini sudah NLP ya. Dan Anda bisa upgrade yang visual yang Anda lihat, yang Anda dengar ya, audionya Anda mau tambahin musik dan sebagainya, silahkan ya. Selama Anda merasa itu powerful sekali. Oke. Nah, saya summary begini. Imajinasi itu adalah sesuatu yang Anda miliki. Sebuah power yang sangat luar biasa. The power to create the future. Ya, Anda pengen mau kayak apa, hidup mau kayak apa, masa depan mau kayak apa, keluarga mau kayak apa, di sini. Oke. Nah, sebenarnya kita biasanya ya, manusia punya kemampuan menciptakan film tragedi, film horor tanpa sadar. Nah, Anda sudah punya kemampuan itu, tinggal switch ganti selera Anda dengan yang Anda perlukan, yang Anda impikan, yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Dan ini sesuatu yang simple, sesuatu yang powerful, yang Anda bisa pakai, yang Anda bisa gunakan. Anda yang punya pengalaman menggunakan konsep visualisasi, imajinasi, sensualisasi, atau teknik Neville Goddard, ya, atau yang sudah praktek apa yang saya sharingkan dan something happen, silahkan komen ya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dibagikan. Terima kasih.